Saya percaya semua pasti bersukacita. Puji Tuhan malam ini kita akan lihat, bagian-bagian kedagingan yang dicatat oleh Alkitab, yang Tuhan tidak suka kita lakukan, dan Tuhan mau kita harus berusaha untuk melepaskannya. Yang pertama sering kita baca berulang-ulang Galatia 5 ayat 19, sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang pertama, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini hal-hal yang Tuhan tidak sukai dan Tuhan tidak mau kita melakukannya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini sesuatu yang nyata, Saudara. Percabulan ini dimulai dari hati. Makanya semalam saya bilang buat semuanya, jaga mata, jaga lidah, dan jaga hati. Ketika hati ingin, mata mulai melihat. Mulai dari mata melihat, wow, cewek sana cantik, bodinya seksi. Mulai naik timbul ke pikiran kita, turun ke hati. Lalu keluar dari mulut. Coba kalau saya pacaran sama dia. Coba kalau saya mencintai dia. Coba kalau saya berpikir yang tidak bagus tentang dia. Ini biasanya dimulai dari mata. Jadi mari mulailah belajar untuk memberikan anggota-anggota tubuh buat Tuhan. Sesudah percabulan, apalagi kecemaran. Kecemaran sesuatu yang kotor. Ini sering terjadi melalui anggota tubuh mana? Lidah. Kata-kata kotor keluar. Kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan keluar. Lalu hawa nafsu. Ini keinginan hati, saudara, yang tidak bisa ditekan, hawa nafsu. Melakukan sesuatu, hawa nafsunya sangat tinggi. Hawa nafsu ini juga bukan saja sesuatu, tetapi ketika kita punya sikap yang sangat ambisi, itu juga hawa nafsu. Kita punya sikap yang sangat ambisius, itu hawa nafsu. Kita tidak bisa menunda apa yang kita inginkan, itu hawa nafsu. Saya kalau mau ini, saya mau mesti dapat. Kalau saya tidak dapat, saya tidak tenang. Mama saya seperti itu, saudara. Dia kalau mau sesuatu mesti sampai dapat. Kalau tidak dapat itu masih belum tenang. Kalau tidak dapat, dia tambah stres, depresi. Mari anak-anak Tuhan harus mengendalikan hawa nafsu. Saya bersyukur saya di dalam Tuhan. Banyak hal yang Tuhan benar-benar kendalikan. Dulu saya kalau mau belanja tidak tanggung-tanggung. Saya tidak lihat ini penting atau tidak. Tapi sekarang, bahkan menurut saya itu sangat penting pun saya tanya ke Tuhan dulu. Bisa tidak Tuhan? Dari semalam saya bilang sama Tuhan, Tuhan punya HP itu kan penting Tuhan. Tuhan kasih saya HP dong Tuhan. Saya butuh HP ini sebegini, begini, begini. Tuhan tidak jawab, saudara. Lalu saya bilang begitu sama Tuhan. Ya sudah Tuhan, kalau gitu pending HP saja, terserah Tuhan. Tapi jangan pending yang 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan saya minta ampun, saya bertobat harusnya. Saya ngomong sama Tuhan, perintah-perintah Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Tapi saya berani meminta karena saya tahu hanya kepada Tuhan sajalah saya bisa mendapatkan apa yang saya minta. Saya mau andalkan siapa lagi Tuhan? Jadi mari, hawa nafsu ini sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk juga dengan perkataan. Keinginan. Saudara, saya lihat teman saya berapa hari ini, Tuhan ajar saya. Tuhan bilang begini, kau lihat itu orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau belanja gila-gilaan. Belanja online gila-gilaan. Kemarin waktu saya bantu teman saya yang mau pindah, beres-beres rumah. Tasnya masih baru, saudara. Paling banyak. Tas baru. Pouch-pouch yang apa, tas yang kecil-kecil yang untuk di tangan ini, yang biasa pakai untuk isi barang-barang kecil-kecil, tas-tas kecil. Masih baru, saudara. Banyak apa namanya itu. Biasa tas bentuk kecil-kecil itu. Masih baru, masih dengan plastik.
Itu semua mau dibuang, saudara. Saya bilang, ih yang ini jangan dibuang, ini masih baru. Saya ambil yang masih baru-baru itu. Lalu Tuhan ingatkan saya gini, dia, kamu kan pernah berpikir bahwa dia pintar mengelola uang kan? Hari ini kamu lihat, dia pintar menyimpan uang untuk menghabiskan hal yang sia-sia. Saya kaget, saya bilang, wih benar juga Tuhan. Banyak sekali saudara barang-barang dia yang masih baru, belum dipakai. Bahkan tadi saya dan suami masih mampir di rumahnya. Suaminya bilang, ini masih baru Nal, kami beli belum sempat pakai. Ceret. Ini juga masih baru, belum belum sempat pakai. Sudah berapa tahun di sini tidak pernah terpakai. Ini masih baru. Saya bilang, ya berkati saja orang-orang yang membutuhkan. Iya, iya. Kemarin punya hanger, dia punya hanger sangat banyak, satu keranjang, keranjang pakaian besar sekali. Tuhan taruh di, saya mau minta hanger, kalau saya minta pasti saya dapat. Karena memang dia tidak membawanya. Tapi Tuhan taruh di hati saya, kamu punya hanger, kamu baru beli 5 lusin. Kendalikan dirimu. Akhirnya saya, lalu dia tanya, Nali, mau ambil hanger? Saya bilang, jangan kasih ke saya, kasih ke Bapak saja. Bapak kan datang tidak bawa apa-apa. Langsung dia bilang, oh iya, 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 iya. Kasih dengan keranjang ini saja. Iya, iya, iya. Iya. Dia tanya lagi, Nali mau yang ini? Saya bilang, ini kasih ke yang ini saja. Kasih ke yang ini, ke yang ini, ke yang ini. Waktu saya suruh kasih ke yang ini. Saudara dia kasih saya sesuatu yang berharga. Televisi besar, kipas angin. Dikasih buat saya. Saya bilang sama Tuhan, ih, dari tadi saya nggak berpikir tentang saya. Tiba-tiba Tuhan ingat saya. Tuhan berpikir tentang saya. Pas saya mau pulang, dia panggil Nali sini. Saya baru selesai jahit baju dinas, tapi tidak muat. Coba kamu tes, saya tes, puji Tuhan baju dinas muat. Pas baju dinas saya juga sudah tidak muat, saudara. Saya senyum-senyum, saya bilang buat dia, kakak ini tuh Tuhan pakai perberkati beta terus. Saya bilang buat dia, Tuhan pakai kakak buat memberkati saya terus. Dia ketawa sehingga dia bilang, iya kemarin baju Natal kamu yang dapat semua, padahal saya pesan, bayar mahal-mahal, tidak muat. Terus saya bilang begini buat dia, sebelum baju ini baju apa? Dia bilang sensus pertanian. Kemarin baju sensus pertanian sudah dikecilkan, sudah dibuat, ukur pas badan dia. Saudara menurut dia pas, ternyata tidak pas. Waktu saya ukur pas di badan saya, langsung saya bilang, oke, deal, karena jual pun tidak akan laku. Dia tertawa sehingga mati, dia bilang, iya, ambil saya. Begitupun bajunya. Saya bilang, deal, jual pun tidak akan laku. Dia bilang, iya Nali, ambil saya. Saya pulang, saya bilang buat suami saya dapat baju dinas, ini dicuci, hari Senin saya sudah bisa pakai. Karena hari Senin saya pakai baju dinas hanya untuk apel dan ibadah pagi, sesudah itu saya harus buka baju dinas ganti dengan baju biasa. Karena baju sudah tidak muat, ketat sekali. Waktu saya mau balik, salah satu teman saya panggil, mau kain baju tidak? Saya bilang kain baju dinas, mau dong. Mau, saudara kalau beli 300.000, Tuhan berkati saya, gratis. Jadi memang kita harus mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Banyak orang membeli. Semalam anak tetangga kami bilang begini, ini sudah ada, kenapa beli banyak-banyak begini, Mama? Nanti rumah tidak muat. Anak kecil lihat mana yang bisa dipenuhi, mana yang tidak. Saya belajar di situ. Iya ya, ini juga bagian dari kedagingan. Kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini bukan saja berbicara tentang hal yang percabulan, persinahan, tidak. Tapi hawa nafsu ini juga tentang keinginan, saudara. Saya terkagum-kagum dengan anak-anak Tuhan di Mutiara Kasih. Karena puji Tuhan anak-anak Tuhan di Mutiara Kasih hari-hari ini hanya menginginkan bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Rumahnya dikasih buat pelayanan. Jadi mari kendalikan hawa nafsu. Terus penyembahan berhala sihir. Penyembahan berhala sihir ini sesuatu yang sangat melukai hati Tuhan. Ini masalah hati, saudara. Kalau tidak percaya buat Tuhan, berarti hati kita berbelok dari Tuhan. Sudah tidak menyembah Tuhan. Sama juga dengan penyembahan berhala juga berupa yang semalam kita bahas. Main HP. Mengasihi sesuatu yang berlebihan sampai tidak
Mempedulikan kebenaran ini yang namanya penyembahan berhala. Jadi kita mengasihi segala sesuatu harus dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah kebenaran. Lalu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini bicara tentang lidah. Kalau kita tidak mengekang kata-kata kita, bisa terjadi perseteruan dengan orang lain. Kalau kita tidak mengekang perkataan-perkataan kita, berarti bisa jadi perselisihan. Makanya anak-anak Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, mari punya pengendalian diri. Hendaklah kamu cepat mendengar tetapi lamban untuk berkata-kata. Boleh dengar dalam segala hal apapun, tapi untuk berbicara, mari kira-kira penting atau tidak, perlu atau tidak. Saya masih terus mendoakan ini. Tadi siang saya doa, saya bilang sama Tuhan, Nali punya kekurangan banyak Tuhan, masih ini, masih ini, masih ini, masih ini, masih ini. Nali mohon Tuhan perbaiki. Si A juga Tuhan, si B juga, si C juga. Dan tema bulan ini adalah melepaskan kedagingan Tuhan. Kalau semua kami tidak melepaskan kedagingan, berarti kami masih melukai hati Tuhan. Tuhan Yesus harus lepaskan kedagingan dalam diri kami. Saudara, daging dilepas itu sakit. Satu-satunya daging harus dilepas adalah proses. Proses, masuk dalam dapur proses, dapur peleburan baru daging bisa dilepaskan. Kepentingan diri sendiri. Hidup yang berpusat untuk diri sendiri. Buat sesuatu ingat dulu saya bisa tidak ya dengan saya punya ini, saya punya itu. Banyak orang melakukan sesuatu memikirkan untung ruginya untuk dia apa. Ada untung tidak, ada rugi tidak. Kalau tidak ada untung rugi kalau tidak ada untung buat dia, hanya merugikan dia, dia tidak mau. Anak Tuhan harus rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk kita. Percideraan, roh pemecah. Roh pemecah ini dimulai dari apa? Dari kata-kata. Dari kata-kata. Jaga perkataan-perkataan, mulut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini hal-hal yang masih namanya daging. Dan sebagainya. Dan sebagainya ini apa? Kita lihat lagi 1 Korintus. Pasal 6. Ayat 9 sampai 10. Ini dia dan sebagainya. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala tadi sudah ada. Orang berzina sudah ada. Banci tadi tidak ada. Nah, orang Kristen harus tahu. Banci itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bencong itu sesuatu yang tidak harus dibanggakan. Biasa kan kita bangga kalau lihat kita ketawa setengah mati. Saya ingat dulu ada teman saya dari Ambon, supervisi waktu saya tugas di Buru Selatan Namrole. Lalu pertanyaan kami tentang nama orang dan jenis kelamin. Pas kami tanya kepada ibunya, Bu, anaknya yang ini namanya ini, jenis kelaminnya apa? Ibunya jawab, anak saya banci. Dia bencong, bencong terkenal. Semua orang di Namlea kenal dia. Dia punya salon yang besar. Saya pandang ibunya, saya bilang, Ibu bangga ya lihat anak ibu jadi bencong. Iya, soalnya menghasilkan uang sangat banyak. Saya senyum-senyum, saya bilang, tapi dia sholat enggak, Bu? Sholat. Saya senyum-senyum.
Saya bilang, "Cuman jenis kelamin di pertanyaan kami ini ada 2 saja Ibu, perempuan atau laki-laki." Jadi saya terpaksa harus taruh laki-laki. Ibunya bilang, "Iya tidak apa-apa, nanti kalau dia ada taruh perempuan saja." Saya senyum setengah mati, saya bilang, "Wow." Teman-teman pada semua tertawa habis, "Nali paling kacau, Nali kacau." Saya bilang, "Aduh lucu sekali ini orang tua bangga lihat anaknya bencong." Jadi saudara lihat, banci tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan sampai kita bangga dengan banci. Pemburit, pemburit ini homoseksual, saudara. Saya pikir pemburit ini eh suka membuli orang, ternyata saya cek, oh pemburit ini adalah penyuka sesama jenis. Ingat, pemburit itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pencuri, orang kikir. Nah, dengar, orang kikir. Orang yang masih kau wajah, orang yang masih sakakar, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang Ambon bilang kawaja. Sakakar, orang Jakarta bilang pelit. Alkitab bilang orang kikir. Yang punya ada diminta bilang nggak ada. Bertobat hari ini. Jadi orang jangan kikir. Jangan pelit. Pemabuk, pemfitnah, penipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini perbuatan daging, saudara. Ada lagi perbuatan daging yang Alkitab catat ada. Kita lihat. Amsal bilang 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara. Menjadi kekejian di dalam hatinya, Amsal 6 ayat 16. Mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 kalau tidak salah. Yang sudah dapat boleh baca. 6 Amsal. 6 ayat Ya. 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Amin. Mata sombong memandang segala sesuatu dengan menganggap remeh, itu Tuhan tidak suka, saudara. Saya jujur, orang yang paling suka anggap remeh itu saya dulu. Puji Tuhan, perlahan-lahan Tuhan perbaiki saya. Sekarang saya lihat segala sesuatu. Saya ingat 2013 gara-gara menganggap remeh, saya tidak lulus menjadi seorang pengajar untuk sensus pertanian. Karena saya pikir gini, masa iya kita disuruh berdiri dan memperkenalkan nama untuk mengajar? Saya anggap remeh, saudara. Itu temannya Usina, teman baik. Dia yang jadi inas untuk kami. Dia yang melatih kami. Dia bilang berdiri untuk perkenalkan nama dan tata cara untuk mengajar. Saya dalam hati, hah, yang benar saja. Sampai sudah jauh-jauh di Ambon, belajarnya seperti ini. Saya anggap remeh. Akhirnya saya tidak lulus. Semenjak saat itu, setiap saya ikut pelatihan, saya perhatikan baik-baik, saya lihat baik-baik. Saya tidak cari juara, tapi puji Tuhan selalu lulus. Jadi memang anak-anak Tuhan jangan pernah mata sombong itu anggap remeh, saudara. Jangan anggap remeh. Ah, sudah gampang. Pekerjaan itu gampang. Saya pergi sana cepat-cepat, saya balik lagi, sudah selesai. Jangan anggap remeh. Mari belajar untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan sekecil apapun. Karena orang yang setia dalam perkara kecil pasti diberikan tanggung jawab yang besar. Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, ini rencana-rencana jahat. Saya pernah duduk sama teman-teman, lalu teman-teman merencanakan sesuatu yang menurut saya itu tidak benar. Lalu saya bilang begini, heh, duduklah lo rencana-rencana jahat ini Tuhan marah. Ini Tuhan lagi mencatat apa yang kita rancangkan ini nanti akan terjadi untuk kita. Lalu beberapa orang teman saya bilang, ini cuma kerjain saja. Nah, saya bilang saya tidak setuju. Saya permisi, saya pindah. Waktu saya pindah semua pada akhirnya
gagal, bubar. Saya tertawa setengah mati, saya bilang, sudah siap rencana jahat, padahal tidak jadi. Saya bilang, iya, sebenarnya itu bukan rencana jahat, itu cuma untuk bercanda-bercanda. Saya bilang bercanda, tapi kalau melukai hati orang lain itu rancangan jahat. Mungkin bagi kita lucu, tapi tidak bagi orang itu. Saya seperti itu dulu, saudara. Suka melihat sesuatu yang ini dan saya buat jadi bahan tertawaan. Itu sebenarnya tidak boleh, itu bukan kebenaran, itu kita membuli. Ya Tuhan tolong sampai hari ini saya berusaha untuk terus memperbaiki hati yang membuat rancangan-rancangan jahat, rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Makanya anak-anak Tuhan perlu untuk setiap pagi berdoa, Tuhan, halau langkah kakiku kalau itu menuju hal yang jahat. Saya selalu berdoa seperti itu, Tuhan, halau langkah kaki anak-anakmu di Mutiara Kasih Karunia yang ada di Vogue, kalau ini menuju yang jahat. Kalau rancangan mereka tanpa disadari sementara menuju yang jahat. Hari ini daging, saudara. Ini daging. Salah satu contoh rencana yang jahat yang tanpa disadari itu apa? Nanti kita ke sana, bilang saja seperti ini. Kalau kita ngomong seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Jadi kita bohong. Ini sering terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Baku akor dulu baru jalan. Puji Tuhan kalau rencananya itu rancangan dalam kebenaran. Kalau bukan dalam kebenaran bahaya. Ini biasa terjadi. Biasa kalau ada yang telepon saya, Kanali, nanti kalau ini telepon bilang nih, Kanali bilang saya begini, begini, begini. Saya bilang, oh tidak bisa, saya tidak bisa ngomong gitu. Hi ke Kanali, soalnya kalau ke Kanali bilang begini, begini, begini. Saya bilang, oh tidak bisa. Kalau dia tanya buat saya akan menjelaskan. Nanti saya bilang alasannya begini, begini, begini. Diam. Oh ya sudah. Jadi memang saudara-saudara kita jangan pernah membuat rencana yang jahat. Lalu orang saksi dusta yang menyembur-jemburkan kebohongan. Ini dan sebagainya, bagian dan sebagainya yang kita baca. Ada lagi kita lihat di Efesus pasal 4. Mulai baca dari ayat yang ke-17. Efesus 4 ayat yang ke-17 Ya. sampai ke berapa? Ayatnya yang ke-17, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah timbul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu mencari marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ini saudara, sikap-sikap kedagingan. Hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu apa? Pikirannya sia-sia. Apa yang dipikirkan hanya kesia-siaan. Kalau kita pergi tadi ya, pesta bersenang-senang. Semalam saudara, saya tidak dapat tidur, saya hubungi sepupu saya yang ada di MBD di MOA. Saya lihat dia main Facebook, lalu saya pakai lihat Facebooknya Bapak Ai, saya masuk di Messenger, saya WA dia. Saya tanya dia kabarnya, dulu dia tinggal dengan kami di Ambon sama-sama, sekarang sudah di MOA. Dia bilang, puji Tuhan saya sekarang sudah agak baikan. Dia kecelakaan Bapak Ibu. Lalu singkat cerita kakinya patah dan pikirannya katanya geger otak. Saya tanya dia, bagaimana kabarmu setelah kecelakaan? Dia bilang, Kanali, kaki saya patah, saya sudah tidak punya kaki sebelah lagi. Terus pikiran saya lambat berpikir, Kak. Tolong topang doa. Lalu saya bilang buat dia, saya puji Tuhan mendoakanmu. Nanti kalau Tuhan izinkan, mau tidak ikut saat teduh setiap malam, Senin sampai Sabtu. Malam-malam ada ibadah saat teduh, biar kita doa sama-sama. Tuhan tolong. Dia jawab saya bagaimana? Aduh Kanali, saya tidak ada paket data. Ini saja malam-malam ini saya ada datang di kantor, lalu tak ada wifi. Lalu saya bilang, kamu setiap malam ke kantor-kantor untuk ada wifi ya? Dia bilang, iya, karena kantornya dekat dengan rumah. Jadi saya datang tak ada wifi, Kak Kanali. Lalu saya bilang buat dia, tak ada wifi untuk apa? Dia bilang, tidak, untuk main-main sah. Itu sudah jam berapa, saudara? Jam 11 lewat, sudah hampir jam, pokoknya sudah sekitar jam 12 lewat. Lalu saya bilang, nah, mantap ini kalau kamu bisa ke kantor, tak ada wifi. Ini kan kamu perginya sudah lah. Ini masih tempo. Lalu dia jawab saya begini, nanti saja Kak Kanali, yang penting Kak Kanali doakan saya saja. Dan saya bilang buat dia, oke, Kak Kanali topang dengan doa. Ini banyak orang yang pikirannya hanya untuk kesia-siaan. Saya kalau diajak beribadah, saya mau. Apalagi mau mendoakan kondisi saya yang lagi saat ini butuh digumuli. Tapi ini tidak, saudara. Ini banyak orang yang pikirannya sia-sia. Saya bilang buat dia, kamu main wifi sampai jam berapa? Dia bilang, ya sampai saya sudah mengantuk, baru saya pulang. Saudara, pikiran yang sia-sia, dia tidak mau. Lebih baik dengar firman, sampai selesai masih bisa lanjut main wifi sampai ngantuk. Dia tidak memilih itu, dia memilih lebih baik main wifi, internet, sampai dia mengantuk lalu pulang tanpa mengisi sesuatu yang berharga. Anak Tuhan, jangan pikirannya sia-sia ya. Mau melakukan sesuatu, pastikan ada manfaatnya atau tidak. Ini bermanfaat atau tidak. Kalau kita berpikir sesuatu manfaatnya untuk Tuhan, Tuhan akan pikir tentang kita. Tuhan akan pikirkan tentang kita. Nah, orang yang pikirannya sia-sia, pengertiannya juga salah-salah, saudara. Dia tidak punya pengertian. Firman Tuhan katakan, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dia akan mengartikan segala sesuatu itu salah. Dan yang timbul adalah masalah. Yang timbul hanya masalah. Jadi mari, jangan pikir yang sia-sia. Lalu firman Tuhan katakan apa lagi?
Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, orang kalau tidak mau terima kebenaran, kita paksa bagaimanapun tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Jadi jangan pernah memaksakan orang bebal untuk terima kebenaran. Doakan dia sampai Tuhan yang menggerakkan hatinya. Karena Tuhan bukan tidak bisa bekerja sendiri. Tuhan pun butuh kerjasama dari kita. Tuhan bukan Allah yang pemaksa. Sebenarnya Tuhan bisa mengerjakan. Itu otoritas Tuhan. Tapi luar biasa kasih sayang Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan memberikan kesempatan. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, saudara. Sampai hari ini saudara dan saya sementara diberikan kesempatan untuk setiap hari mengalami pertobatan. Tuhan ingatkan seperti itu. Tadi saya pergi doa puasa. Di tengah-tengah doa puasa HP saya bunyi, saya terpaksa ambil telepon dari mama saya karena saya sudah berpikir kalau sampai di telepon saya mau dengar tentang kabar jam kunjungannya hari apa. Saya keluar dari ibadah, saya pergi terima telepon. Saya dengar apa yang mama saya sampaikan, semuanya selesai. Saya sampaikan, Ma, sudah ya, nanti lanjut lagi. Saya mau lanjut doa puasa. Saya lagi ada di tempat doa puasa. Puji Tuhan selesai itu, saya masuk, ternyata doanya sudah mau selesai. Tuhan ingatkan saya, kamu kan tadi tidak doa baik-baik. Jangan buka puasa sampai kamu doa selesai. Akhirnya saya bilang buat suami saya, kalau gitu tunggu ya, saya doa lagi dulu di ruang doa. Saya lanjutkan doa lagi sendiri di ruang doa. Puji Tuhan, kalau saya doa di ruang doa, saya rasa Tuhan Yesus lagi ada bersama-sama dengan saya. Terus tadi saya dan suami pergi singgah. Suami saya bilang, ayo ikut doa, pacaran dulu. Saya bilang, iya pacaran di mana? Ke rumah makan. Nah puji Tuhan kami dua singgah di rumah makan, makan ikan bakar. Pacaran, kami berdua pacaran, nasi sepiring berdua. Yang belum menikah jangan ditiru. Dan puji Tuhan, selesai pacaran, kami pulang saudara. Waktu kami lagi makan, saya melihat Tuhan Yesus berdiri di samping kami. Lalu saya bilang, Tuhan, Tuhan lagi berdiri di sini. Nah, puji Tuhan kami pulang, saya bilang buat suami saya, ini teman saya kan mau berangkat, kita main dulu ke rumahnya dia, lihat bersih dulu. Puji Tuhan waktu saya lihat dia bersih-bersih, saya lihat lagi Tuhan Yesus sementara berdiri dan memandang saya. Lalu saya bilang, saya terus pandang HP, ini sudah mau jam doa, ini sudah mau jam doa, ini sudah mau jam doa. Tiba-tiba suami saya tanya, sudah jam berapa? Saya langsung bilang, kami pulang dulu ya. Karena 8:30 kami harus baca Alkitab. Ini waktu kami saat teduh. Teman saya bilang, iya Nali, terima kasih sudah datang buat tertawa-tertawa. Saudara, pikiran yang sia-sia. Kalau tidak ada di dalam kita, setiap langkah kita Tuhan sertai, Tuhan ada. Saya merasa hari ini Tuhan awasi saya terus, saudara. Jadi tadi saya kalau salah bicara, saya bilang, aduh Tuhan ada lihat ini, saya salah bicara nih Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Nah, kalau pikiran kita sia-sia, kita jadi orang bodoh, orang yang degil hati. Nah, orang bodoh, orang yang degil hati diajar tidak akan pernah mengerti. Dan firman Tuhan katakan apa? Perasaan mereka tumpul. Sesuatu yang tumpul itu sudah tidak berguna untuk ditajamkan, harus diasah, digosok, diasah, digosok. Itu sesuatu yang menyakitkan. Dan orang yang sudah menyerahkan dirinya untuk kecemaran, untuk hawa nafsu, untuk melakukan hal-hal yang dosa. Hanya satu. Persoalan kalau setiap malam saya dan saudara belajar tidak berubah-berubah, tidak jadi manusia baru setiap hari. Mari bertobat. Itu berarti memang perasaan kita telah tumpul. Pikiran kita sia-sia. Mari bertobat, mari berubah. Firman Tuhan bilang kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya dan saudara setiap malam belajar mengenal Kristus. Setiap malam belajar apa yang Tuhan mau. Pertobatan harus terjadi dalam setiap kita. Kita sudah mendengar tentang Tuhan. Kita sudah menerima pengajarannya. Bahkan kebenarannya nyata di dalam seluruh hidup kita.
Makanya setiap kita punya kesaksian, "Ih, saya dulu waktu belum gabung di sini saya begini 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 begini. Sesudah gabung di sini saya begini. Saya dulu belum ketemu kanal begini, saya sesudah ketemu kanal begini." Karena kita belajar mengenal Kristus. Kita sudah belajar, kita sudah menerima pengajaran. Nah, orang yang hidup mau lepas dari daging mesti terima pengajaran. Kalau kita terima pengajaran, berarti kedagingan kita akan terlepas. Karena firman Tuhan yang kita terima itulah yang akan melepaskan daging kita. Makanya di ayat 23 bilang apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terima pengajaran baru bisa dibaharui. Belajar mengenal Kristus baru bisa dibaharui. Makanya ketika ada kesempatan untuk menyampaikan firman dan kita tidak menyampaikan firman, itu sesuatu yang sangat-sangat, aduh, kesempatan hilang luar biasa. Kesempatan hilang. Mama Nona silakan dimatikan, di-mute suaranya dulu. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya mau dibaharui, jadi manusia roh, manusia baru, terima pengajaran. Ini firman Tuhan yang bilang. Harus belajar firman Tuhan dan terima pengajaran. Nah, kalau sudah terima pengajaran, ayat 25 dikupas lagi tentang kedagingan. Buanglah dusta. Jangan marah sampai karena berbuat dosa. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Marah itu bagus untuk kesehatan, saudara, kalau dikeluarkan. Kalau disimpan, itu malah membuat kita jadi penyakit. Jadi kalau marah langsung marah saja. Saya beberapa hari lalu diingatkan Tuhan gini, kalau suatu saat Tuhan izinkan Usiina jadi pimpinanmu, lalu kamu tidak sependapat dengan Usiina, kamu harus ngomong terus terang. Saya bilang buat Tuhan, Tuhan kayaknya sudah mau dekat ke apa ini? Lalu saya mulai dulu diam-diam, saya bilang, Tuhan, di dalam persekutuan Usiina akan menghargaimu sebagai seorang orang tua rohani. Tetapi ingat, di dalam dunia perkantoran, kamu harus menghargai dia sebagai pimpinanmu, orang tuamu. Saya senyum-senyum sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kayak besok mau jadi saja. Saya bilang begitu sama Tuhan. Lalu saya tawar begini sama Tuhan. Tuhan kalau begitu, janganlah Tuhan, Usina dibawa promosi keluar saja. Kalau dia dibawa promosi Tuhan keluar, Tuhan bilang bagaimana buat saya. Pengaturan Tuhan itu selalu tepat waktu. Jangan kamu ngatur-ngatur Tuhan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu Tuhan. Nah, selesai Tuhan ingatkan gitu, besoknya saudara, kami disampaikan, tahun depan itu ada berapa kepala yang nanti pensiun, ada begini begini begini, ada peluang untuk begini begini, untuk bisa jadi. Saya langsung oh Tuhan, salah satu kursinya pasti milikku si Ina. Oke Tuhan, Amin. terserah Tuhan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Selesai itu saya duduk diam, lalu saya bilang buat Tuhan, tidak apapun yang Tuhan buat terbaik. Firman Tuhan tiba-tiba datang. Tuhan mau melakukan segala sesuatu, pasti Tuhan sampaikan buat hamba-hambanya lebih dahulu. Kalau tidak salah itu Yesaya 49 ayat 9 itu. Jadi Tuhan tidak bakalan menyembunyikan segala sesuatu dari anak-anak Tuhan. Saya bersyukur saudara, saya percaya. Saya percaya Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk menghadapi hal-hal besar di depan nanti. Jadi boleh marah, tapi jangan sampai amarahmu itu membuat engkau jatuh dalam dosa. Jangan kasih kesempatan untuk iblis. Makanya saya selalu ingatkan, jangan buka celah. Jangan buka celah untuk iblis bisa masuk dan menyerang kita kembali. Amin. Jangan kasih celah. Anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga selalu. Amin. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Pakailah perkataan yang membangun. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Mendukakan Roh Kudus Allah itu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah itu dengan itu yang tadi, kedagingan-kedagingan. Yesaya bilang mendukakan Roh Kudus dengan memberontak kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang daging, itu berarti saudara mendukakan Roh Kudus. Dan itu berarti saudara menjadi musuh Tuhan. Yesaya 63 ayat 10, minta tolong satu orang baca. Yesaya 63 ayat 10 firman Tuhan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Amin. Nah, orang yang di dalam kedagingan jangan memberontak kepada Tuhan. Malam ini saudara tahu firman, besok saudara melawan firman, itu memberontak namanya. Karena lebih baik tidak tahu sama sekali daripada sudah tahu tetapi mau sih melakukannya. Wow, Tuhan tolong kami semua supaya kami semua bertobat. Jangan kami mendukakan Roh Kudus-Mu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dibuang. Ini firman Tuhan bilang harus dibuang. Hal-hal yang daging ini harus dibuang. Tuhan tolong supaya kita benar-benar harus mengalami yang namanya pembersihan. Saudara tahu Ratu Esther? Waktu Mordekai bilang dia harus siapkan diri, ternyata persiapan untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Esther melewati masa-masa proses pembersihan diri, proses mengelola kecantikan. Mereka harus dimandikan, mereka harus dikikis itu kulitnya halus, cantik, dibuat sampai cantik secantik mungkin. Saudara tahu, perempuan ini pasti menyadari untuk bisa kita tampil jadi cantik, butuh anggaran yang cukup besar. Saya lihat salah satu artis yang menurut saya sudah cantik. Menurut dia belum cantik, dia sudah ke Korea untuk operasi hidungnya. Padahal kemarin-kemarin dia baru mengumumkan bahwa dia sudah mengalami kebangkrutan. Dia ditipu. Dan dia minta bantuan dari sesama artis kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Semua pada menolak, hanya Raffi Ahmad yang mau menolong dia. Hari ini heboh, netizen heboh. Katanya bangkrut, makanya saya bilang kalau orang artis itu bangkrutnya itu bangkrut kelas-kelas apa, mobilnya merek apa begitu. Saya sempat lihat itu sepintas saya senyum-senyum, saya bilang iya Tuhan ya. Mau cantik butuh anggaran yang paling besar. Harga yang dibayar mahal sekali. Anak-anak Tuhan kalau mau cantik gampang. Hidup dalam kebenaran. Karisma kecantikan ilahi muncul dalam hidupmu. Orang akan memandang orang. Wow. Keren. Cantik. Karena apa? Karisma ilahi ada dalam setiap kita. Jadi, mari jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Ada lagi perbuatan-perbuatan daging, ada. Kita lihat lagi, masih 2 ayat lagi. Kita lihat di Mazmur. Pasal 15. Ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jujur tadi sudah ya, melakukan keadilan sudah ya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, ini jelas ya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya. Nah ini banyak orang Kristen hidup dengan tetangga tidak akur-akur. Tidak akur-akur. Anak-anak Tuhan dengan tetangga harus akur.
yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Allah. Mazmur 15 ayat 4 bilang, mereka membenci orang yang tidak berkenan bagi Allah dan menghormati yang hormat terhadap Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang suka berjanji, tapi habis itu bilang, nanti dulu, nanti dulu. Ada yang janji mau kasih saya durian? Ada. Kakak atas bilang ada. Kakak atas yang dapat jatah. Haleluya. Puji Tuhan. Mama Garte sudah bilang puji Tuhan. Ini bercanda saja ya, jangan sampai tidur malam, aduh Kakak Nali sudah doakan, kalau saya tidak kasih Kakak Nali bahaya. Tidak seperti itu. Jadi saudara ingat, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba. Dari tadi kita belum lihat kan tentang yang meminjamkan. Nah, ini masuk dalam kedagingan. Ini masuk dalam kedagingan. Dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini Bapak Ibu, lepaskan kedagingan ini. Hal-hal yang menurut firman Tuhan ini tidak boleh dilakukan. Ini daging. Amin. Tidak boleh. Amin. Ini tidak boleh dilakukan. Ini ayat-ayat dasar di dalam mutiara kasih karunia. Waktu awal-awal dibuka ini Tuhan bukakan ini nih. Yang menyangkut daging. Ini yang menyangkut daging. Oh Tuhan. Ada satu ayat lagi kita lihat dalam Habakuk pasal 2. Ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Nah, orang yang suka membusungkan dada. Orang Ambon bilang orang makan puji. Orang balaga. Ini orang yang suka membusungkan dada. Tidak lurus hatinya. Mari saudara, Tuhan tolong kita. Tuhan Yesus mampukan kita. Perbuatan-perbuatan daging ini jangan terjadi dalam hidup kita. Tapi biarlah dengan cara Tuhan, kita bisa terus memperbarui hidup kita menjadi manusia baru. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari minta Tuhan lepaskan bagian-bagian yang firman Tuhan tadi sudah sampaikan untuk kita. Harus dilepaskan dalam diri kita. Tuhan tolong perbuatan-perbuatan daging itu yang masih ada di dalam diri kita. Tuhan tolong, Tuhan mampukan itu terlepas satu persatu. Bukan saudara saja, saya juga. Setiap hari saya mengevaluasi diri saya. Makanya anak-anak Tuhan harus punya buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dulu saya bilang buat kakak email. Kak email, buat semua yang di Namrole waktu pelayanan awal-awal. Tulis di tembok-tembok kamar itu. Buah-buah roh. Supaya bangun pagi baca, siang baca, sore baca, dan langsung lihat. Mana yang saya sudah buat, mana yang belum. Saya waktu ke rumahnya Kak Jo sama Kak Eca, saya bilang, Tuhan terima kasih. Berapa tahun lalu saya serukan buat banyak orang. Harus punya ini di rumah. Harus tulis ini di rumah. Hari ini saya masuk di rumah hamba Tuhan. Yang sudah Tuhan
ingatkan untuk harus ditulis. Ada di rumahnya Kak Jo dan Kak Eca, besar di dinding. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya baca, saya mau nangis sama Tuhan. Ketemulah saya sama satu orang pilihan lagi di tempat ini, satu keluarga pilihan di tempat ini. Yang Tuhan suruh untuk harus tulis buah-buah roh itu. Mari, mau kedaginganmu lepas, semua kita mari. Tulis buah-buah roh di kertas lalu tempel di kamar. Bangun pagi bisa lihat, mau belajar lihat, aduh saya masih belum sabar, aduh saya masih cemburuan, aduh saya masih begini, saya masih begini. Bertobat, minta sama Tuhan hati yang baru, roh yang baru, hidup yang dibaharui. Supaya bagaimana nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi saksi nyata bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Bagi orang lain, orang-orang di sekeliling kita, bahkan bagi keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.